Baik, perkenalkan nama saya Rahmasiti Hanisa dengan NIM 192241052. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Status Ketahanan Pangan Mahasiswa Semester 3 Universitas Airlangga dengan metode Food Consumption Score. Latar belakang di balik judul penelitian saya adalah mahasiswa sendiri merupakan kelompok usia yang rentan akan menghadapi kerawanan pangan. Hal ini dapat terjadi karena adanya keterbatasan finansial, perubahan pola hidup, dan proses adaptasi terhadap lingkungan tempat tinggal yang baru. Beberapa penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa dengan keterbatasan finansial cenderung memiliki frekuensi konsumsi pangan bergizi yang lebih rendah dibandingkan kelompok yang tahan pangan. Dalam konteks tersebut, uang saku bulanan dan kondisi tempat tinggal ini dapat mempengaruhi keberagaman konsumsi pangan seorang mahasiswa. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode Food Consumption Score untuk menilai ketahanan pangan mahasiswa semester 3 UNAIR dan melihat apakah kedua faktor tersebut ini, uang saku bulanan dan kondisi tempat tinggal, berkontribusi terhadap status ketahanan pangan mereka. Lalu tujuan penelitian saya ini pertama adalah mengetahui status ketahanan pangan mahasiswa semester 3 UNAIR menggunakan metode FCS atau Food Consumption Score. Lalu yang kedua menganalisis status ketahanan pangan mahasiswa semester 3 UNAIR dengan menggunakan metode FCS. Lalu yang ketiga menganalisis hubungan status ketahanan pangan dengan uang bulanan dan kondisi tempat tinggal mahasiswa semester 3 UNAIR menggunakan metode FCS. Nah, lalu untuk manfaatnya sendiri, yang pertama mengetahui kondisi ketahanan pangan mahasiswa semester 3 UNAIR, yang kedua memberikan informasi tentang pola konsumsi pangan mahasiswa, yang ketiga membantu mahasiswa meningkatkan kesadaran akan pentingnya konsumsi pangan bergizi dan seimbang. Nah, konsep ketahanan pangan ini sendiri dapat diartikan sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi setiap individu, baik dari segi jumlah, mutu, keberagaman, keamanan, dan keterjangkauan, sehingga individu tersebut memungkinkan untuk hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Nah, ketahanan pangan sendiri ini dibagi menjadi 4 dimensi, dengan dimensi pertama yaitu ketersediaan, lalu yang kedua keterjangkauan dari segi fisik maupun ekonomi, lalu yang ketiga pemanfaatan pangan tersebut, dan yang keempat adalah stabilitas dari ketiga dimensi sebelumnya itu. Nah, apabila seseorang ini tidak memenuhi salah satu aspek atau dimensi ketahanan pangan tersebut, maka individu tersebut dapat dikategorikan sebagai rawan pangan. Lalu untuk konsep FCS sendiri atau Food Consumption Score ini merupakan metode penilaian yang dikembangkan oleh World Food Program untuk menilai ketahanan pangan berdasarkan frekuensi konsumsi dan keberagaman kelompok pangan selama 7 hari terakhir. Kelompok pangan yang dinilai mencakup sumber karbohidrat utama, kacang-kacangan, sayuran, buah-buahan, daging, ikan atau unggas, lalu produk susu, gula, dan serta minyak. Nah, skor FCS ini kemudian dikategorikan menjadi 3 kelompok, yaitu kategori buruk dengan rentang 0 sampai 21, kategori borderline dengan rentang 21,5 hingga 35, dan terakhir kategori acceptable atau tahan pangan apabila skor yang dihasilkan lebih dari 35. Untuk metode penelitian ini dilaksanakan di kampus B dan C Universitas Airlangga pada tanggal 24 hingga 27 November 2025. Lalu penelitian ini mengumpulkan datanya ini melalui daring menggunakan Google Form. Lalu variabel utama yang dianalisis mencakup tempat tinggal mahasiswa dan besaran uang saku bulanan mahasiswa tersebut. Nah, selanjutnya ini merupakan data diri dari responden yang dianalisis ada 5. Nah, dari kelima responden ini 3 diantaranya bertempat tinggal dengan orang tua atau di rumah, lalu 2 diantaranya menyewa kos. Lalu keempat responden ini juga uang saku bulannya sebesar 500.000 hingga 1 juta rupiah. Sedangkan untuk satu responden ini uang sakunya sebesar lebih dari 3 juta rupiah. Nah, dulu ini merupakan hasil survei responden 1 dengan FCS. Responden 1 ini selama berturut-turut ini mengonsumsi makanan pokok, sayuran daun, buah-buahan, daging dan ikan, dan minyak. Lalu responden ini juga selama 7 hari ini tidak mengonsumsi kacang-kacangan, sehingga dapat ditetapkan responden ini memiliki skor FCS sebesar 77. Lalu untuk responden 2 ini mengonsumsi daging dan ikan dan serta minyakan ini selama 7 hari berturut-turut. Akan tetapi responden ini mengkonsumsi makanan pokok hanya 3 hari saja, sedangkan kacang-kacangan tidak sama sekali, sehingga total skor FCS responden 2 ini sebesar 61. Nah, pada responden 3 ini didapatkan bahwa selama 7 hari berturut-turut ini individu ini mengkonsumsi makanan pokok, daging dan ikan, gula dan minyak selama 7 hari berturut-turut dan tidak mengonsumsi kacang-kacangan sama sekali selama 7 hari terakhir tersebut, sehingga total skor FCS dari responden 3 ini sebesar 63. Selanjutnya pada responden 4 ini dapat dilihat bahwa responden 4 ini berbeda dari yang lain karena dia mengkonsumsi kacang-kacangan dalam 7 hari terakhirnya, sehingga total hasil skor FCS ini sebesar 67. Lalu untuk hasil survei responden 5 didapatkan bahwa makanan pokok, daging dan ikan, gula dan minyak telah dikonsumsi selama 7 hari berturut-turut dan
tidak mengkonsumsi kacang-kacangan sama sekali selama 7 hari terakhir sejak pengambilan data, sehingga total skor FCS responden 5 sendiri ini sebesar 69. Pada saat ini menunjukkan gabungan hasil skor FCS dari kelima responden sebelumnya. Didapatkan bahwa masing-masing responden ini ternyata skornya melebihi dari 35, yang mana jika lebih dari 35 ini responden dapat dikategorikan sebagai acceptable atau tahan pangan. Nah, lalu bagaimana sih hubungan antara ketahanan pangan dengan tempat tinggal berdasarkan metode FCS ini? Nah, di sini dapat dilihat pada tabel bahwa responden 1 ini, responden 1, 2, dan 3 ini bertempat tinggal dengan orang tua yang mana di rumah, tapi mereka memiliki skor sebesar 77, 61, dan 63, dan mereka semuanya tergolong kategori acceptable atau tahan pangan. Lalu pada responden 4 dan 5 yang mana mereka bertempat tinggal dengan menyewa kos, mereka memiliki skor FCS sebesar 67 dan 69, dan mereka sama-sama terkategori sebagai acceptable, sehingga dapat disimpulkan bahwa tempat tinggal ini tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kategori tahanan pangan, tetapi dapat berpengaruh atau mempengaruhi terhadap variasi nilai skor FCS individu. Nah, selanjutnya bagaimana hubungan antara status ketahanan pangan dengan uang saku mahasiswa menurut metode FCS. Di sini dapat dilihat bahwa responden 1, 2, 3, dan 5 memiliki uang saku sebesar 500 hingga 1 juta dan memiliki skor FCS yang dikategorikan sebagai acceptable. Lalu untuk responden 4 dengan uang saku sebesar lebih dari 3 juta juga tergolong kategori acceptable atau tahan pangan, sehingga dapat disimpulkan bahwa di sini uang saku tersebut tidak ada hubungan yang signifikan dengan status ketahanan pangan mahasiswa sendiri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa di sini tidak ada hubungan signifikan antara status ketahanan pangan dengan tempat tinggal dan uang saku bulanan mahasiswa. Namun tempat tinggal dapat mempengaruhi skor konsumsi pangan individu. Selain itu, uang saku ini juga bukan faktor penentu bahwa apakah seorang mahasiswa tersebut dapat dikatakan tahan pangan atau tidak. Tapi terdapat faktor penentu lain yang dapat mengaruhi skor ketahanan pangan individu tersebut. Lalu saran sendiri dari penelitian ini merupakan yang dapat menulis adalah mahasiswa ini didorong untuk meningkatkan keberagaman konsumsi pangannya, khususnya pada kelompok kacang-kacangan, meskipun status ketahanan pangan berada di kategori tahan pangan. Selain itu, pihak kampus juga dapat membuat kebijakan atau memberi kebijakan seperti menyediakan opsi makanan bergizi yang terjangkau murah bagi mahasiswa untuk meningkatkan kualitas konsumsi pangan mahasiswa sendiri. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.